Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas cara untuk mengupgrade Windows 7 ke Windows 10 pada PC. Sebenarnya cara ini sama saja ya ketika kita terapkan di PC ataupun juga kita terapkan di laptop. Ya, jadi konsepnya nanti akan sama, cara-caranya juga sama, hanya beda di fisiknya saja. Ini kita terapkan di PC, di yang lain mungkin kita terapkan di dalam laptop. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya dan syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi untuk menghindari risiko pada saat menjalankan proses install ulang atau mengupgrade dari Windows 7 ke Windows 10. Oke, ini adalah kondisi fisik dari PC yang akan kita upgrade ya. Sebenarnya Windowsnya ini masih normal ya, ini Windowsnya masih normal, hanya saja emang user menginginkan untuk dirubah menjadi Windows 10. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya, apakah PC ini bisa untuk di-upgrade menjadi Windows 10 atau tidak, optimal atau tidak. Caranya adalah kita juga harus memperhatikan spesifikasi dari komputer yang akan kita upgrade ini. Caranya kita bisa ngecek ya, bisa ngecek dari sistem properties. Caranya adalah kita klik kanan komputer atau klik kanan disk PC, kemudian kita pilih properties. Nah, kita lihat di sini. Ini prosesornya dia menggunakan Intel Core i3 ya, kemudian dengan kecepatan 3,2 GHz dengan memori sebesar 4 GB. Artinya ini sudah sangat mendukung ketika akan dilakukan proses upgrade ke Windows 10. Nah, maka kita pun juga harus menyiapkan Windows 10-nya dalam bentuk bootable flash disk. Oke. Saya sudah menyiapkan Windows 10 Potato ya, Potato Edition Windows 10. Tujuannya apa? Supaya lebih ringan saja ya. Meskipun tanpa menggunakan Potato Edition pun Windows 10 ini sudah akan stabil ya ketika kita menggunakan di spek yang seperti ini. Oke, saya sudah membuatkan bootable Windows 10-nya dan ini sudah saya buatkan versi MBR gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kita pengen melakukan install ulang atau mengupgrade dari Windows berapapun ke Windows yang akan kita pergunakan, jangan lupa untuk selalu mengamankan datanya dulu ya, yang berada di C. Apa saja yang berada di C itu? Yang ada di desktop, kemudian yang ada di dalam folder download, yang ada di dalam dokumen, musik, picture, Windows dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, aman bagi kita. Tapi kalau misalnya ada data di sini, maka sebaiknya di backup dulu, kemudian kita simpankan di dalam partisi yang lain ya, partisi selain C tentunya. Oke. Nah, di sini berarti kita bisa menyimpankan di dalam partisi D. Kemudian juga perhatikan nama dari partisinya ya. Nah, ini nama dari partisinya masih sama tuh, ada local disk. Dan ini akan berisiko pada saat kita melakukan proses install ulang ya. Maka pastikan bahwa nama dari partisi ini harus kita rubah ya, jangan sampai namanya masih sama seperti itu, local disk, kita nanti akan bingung ketika memilih partisinya. Maka yang ini kita rubah dulu nih, yang D nya klik kanan, kita pilih rename, saya ganti misalnya nih data. Nah, oke. Nah, sehingga nanti ini akan mengurangi risiko pada saat proses install ulangnya. Oke, kemudian flash disknya saya pasangkan ya. Flash disk saya pasangkan ke belakang. Sebelumnya ini saya matikan dulu. Oke, flash disk saya pasangkan. Usahakan kalau flash disk berada di bagian port belakang ya, karena akan berbeda kalau kita pergunakan di bagian depan. Bagian depan biasanya lebih lemah. Oke, kemudian saya nyalakan ya, saya nyalakan.
Kemudian kita akan masuk ke dalam BIOS dengan menekan tombol Del atau tombol F2 pada keyboard untuk masuk ke dalam BIOS-nya. Untuk masuk ke dalam BIOS di PC biasanya menggunakan Del, mayoritas menggunakan Del. Oke, kemudian jangan lupa settingan tanggal dan waktunya pastikan sudah sesuai. Selanjutnya adalah kita set boot ordernya. Jika ada keterangan begini, ada boot setting, ada first boot device dengan hard disk drive, maka biasakan kita memilih hard disk drive-nya dulu, ya. Kemudian kita cek di sini, pastikan bahwa USB drive juga sudah terdeteksi. Maka kemudian kita bisa masuk ke dalam first boot device, ya. First boot device kita pilih yang USB SanDisk karena flash disk saya yang saya pergunakan itu adalah merek SanDisk. Oke, kemudian kita simpan, masuk ke menu exit, save, change, and exit. Kita tekan enter lagi. Oke, jika ada keterangan press any key, kita tekan enter atau tekan sembarang tombol, bebas tombol apapun. Oke, selanjutnya akan masuk kepada proses pemilihan ini. Ini kita next saja, ya, kita next. Kemudian kita memilih Windows 10 Pro Edition with Defender. Ingat ya, karena saya di sini menggunakan Windows 10 Potato, jadi barangkali di tempat teman-teman semuanya mungkin akan berbeda ya ketika kita menggunakan master Windows yang lainnya. Karena saya menggunakan Windows 10 Potato, untuk link downloadnya silahkan di download langsung di dalam link deskripsi, sudah saya sediakan di sana. Saya pilih Windows 10 Pro Potato Edition with Defender, kemudian saya pilih next. Kemudian kita memilih partisi yang akan kita pergunakan. Nah, inilah tadi kenapa saya merekomendasikan untuk mengganti namanya dulu ya, nama partisinya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak keliru nih pada saat kita memilih partisinya. Karena apa? Partisi yang untuk dipakai sebagai partisi Windows nantinya adalah partisi C dan biasanya berada di bagian atas. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menemukan Windows-nya ternyata berada di bagian drive bagian paling bawah, ya. Itu tergantung dari kondisi Windows sebelumnya terinstall di bagian mana, gitu ya. Jadi tergantung si teknisi yang sebelumnya mengerjakan ini. Oke, karena di sini sudah ada labelnya, sudah ada data, artinya saya tidak akan mungkin mengklik yang ini, ya. Jadi supaya lebih aman. Oke, kemudian yang bagian atas sistem reserved yang kapasitasnya sebesar 579 itu akan saya hapus. Dan juga partition 2 yang kapasitas 97 GB ini juga akan saya hapus dan akan saya pergunakan untuk dibuatkan partisi baru yang memang sesuai dengan spek Windows yang saya pakai sekarang, ya. Jadi nanti akan terbuat kembali sistem reserved yang baru. Oke, saya hapus, saya klik, kemudian saya pilih delete. Oke, kemudian saya oke. Ini pun juga saya klik, kemudian saya oke, delete lagi, kemudian di oke. Ya, selanjutnya kita pilih new untuk membuatkan partisi baru lagi. Nah, kapasitasnya 100 GB kita abaikan saja, kita biarkan, kemudian di apply. Nah, dia akan merekomendasikan untuk membuat satu partisi tambahan, yaitu adalah sistem reserved. Di oke. Yap. Sehingga di sini ya sudah ada sistem reserved yang baru nih, kapasitas 500 MB. Kemudian partition 2 inilah yang akan kita jadikan sebagai partisi C untuk Windows kita. Selanjutnya kita pilih next. Nah, alasan kenapa saya harus menghapus dua partisi di atas tadi adalah untuk memastikan bahwa hasil instalasi kita itu betul-betul fresh,
maka inilah yang memang kita sebut sebagai clean install gitu ya. Clean install itu artinya memang kita bersihkan semua yang berkaitan dengan Windows yang sebelumnya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sistem ya, berarti dicek, kemudian sistem reservednya. Sehingga emang hasil dari instalasi Windows-nya ini atau hasil dari upgrade-nya ini emang betul-betul sempurna. Oke, kita tunggu sampai proses copy selesai. Kita tunggu sampai dengan 100%. Nanti kalau sudah 100%, flash disknya sudah bisa dicopot ya. Jadi setelah 100%, kemudian komputer akan merestart. Nah, pada saat itulah flash disk kita sudah bisa kita lepaskan. Kalau tidak dilepaskan bagaimana? Ya kemungkinan nanti akan mengulangi prosesnya seperti proses di awal tadi gitu ya. Jadi sebaiknya ketika sudah selesai 100%, lihat kondisinya, kemudian ada proses restart, flash disknya kita lepaskan. Oke, proses seperti ini masih terus menunggu. Kita biarkan dulu sampai muncul keterangan restart. Oke, ada keterangan seperti itu. Oke, kemudian ini kita restart, flash disknya kita lepaskan. Ini flash disk saya copot. Ya, flash disk saya copot. Ya, flash disk sudah saya lepaskan. Nah, sehingga prosesnya sudah melanjutkan ya, melanjutkan proses instalasi. Oke, kembali kita biarkan lagi, kita tunggu sampai proses finishing. Oke, proses ini biasanya menunggu sekitar 10 menitan ya. Kita tunggu saja. Oke, komputer kembali merestart. Kita biarkan juga. Dia akan kembali melanjutkan prosesnya. Jadi memang untuk proses instalasi di Windows 10 dia diperlukan beberapa kali restart ya. Yang pertama adalah setelah proses copy dari flash disk, kemudian kita restart. Yang kedua adalah setelah proses inisialisasi hardware ya, butuh waktu tadi sekitar 3 menitan lah, 3 menit 4 menit, kemudian restart lagi, dan selanjutnya adalah proses setupnya ini. Di proses ini sekali lagi untuk proses tahapan setelah restart ini flash disk sudah tidak ada lagi, jadi flash disk sudah memang betul-betul kita lepaskan ya. Jadi ini adalah mengambil dari hasil copy dari flash disk tadi. Kita biarkan saja, ini butuh waktu sekitar 10 menitan.
Oke, selanjutnya di sini kita pilih bahasanya ya. Bahasanya region kita menggunakan di wilayah US ya. Nah, di sini kalau Indonesia ada enggak? Kalau ada Indonesia kita pilih Indonesia. Oh, ini ada Indonesia ya. Kita pilih Indonesia. Kemudian kita pilih yes. Kemudian keyboard layoutnya kita pilih US, next atau yes. Kemudian tanda begini kita skip saja, kita tekan tombol skip, masih menunggu lagi. Nah oke. Nah ini adalah nama yang akan kita berikan ya. Namanya silakan dedikasi nama sesuai dengan pesanannya. Misalnya di sini saya gunakan nama standar saja, user. Oke, kemudian next. Passwordnya, nah password kita abaikan saja, kita kosongkan, nggak perlu diisi apapun. Kemudian kita pilih next. Nah, ini ada Cortana-nya, yes saja. Oke, kita biarkan, kita tunggu dulu. Nah, kita masih perlu waktu beberapa menit untuk menunggu, dan ini tidak diperkenankan untuk dimatikan komputernya ya, ataupun di restart. Karena kalau terlanjur dimatikan ataupun di restart, nanti akan mengulangi prosesnya di dalam tahapan yang terakhir ini tadi. Bukan berarti mengulang dari awal ya, tetapi adalah mengulang di proses yang terakhir ini tadi. Oke. Nah, ini adalah tahap terakhir ya. Tahap terakhir di sini ada keterangan. Keterangannya diminta untuk merestart. Oke, kita restart saja ya. Saya tekan tombol restartnya. Oke, proses install ulang Windows 10, upgrade Windows 7 ke Windows 10 sudah selesai dilakukan, sudah selesai kita jalankan. Sekarang tinggal menginstalkan drivernya, kemudian menginstalkan aplikasi yang memang kita butuhkan nantinya ya. Tentu saja kalau memang ini untuk user ya, standar user itu apa? Artinya memang kita pergunakan untuk standar instalasi komputer seperti biasanya ya.